Hadirin, kenapa sih kita ngadain maulid? Kenapa kita adakan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad? Kenapa? Karena kita nggak pandang wajah beliau. Kita tidak pernah melihat langsung bagaimana kepribadian suci beliau. Sehingga diperlukan majelis-majelis seperti ini. Supaya apa? Supaya kita makin kenal kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Salam berkali. Kurang semangat salawatnya. Ini malam 12 Rabiul Awal, malam kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo salawat biar pada kenceng. Ya, mic aja kenceng tuh barusan gak denger. Salawat yang kenceng dari Pondok Gede kita sampaikan suara kita ke Madinah. Mudah-mudahan kita bisa ziarah Nabi di Madinah. Amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du ya fattahu ya alim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya girang. Kalau masih kecil udah rajin di musola, hadir di majelis, mudah-mudahan gedenya jadi anak soleh-solehah. Amin. Oh. Yang saya muliakan, yang saya hormati para ustadz-ustadz, para alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu, para tokoh masyarakat, para orang tua, para pejabat aparatur negara, dan juga segenap hadirin, hadirat, kaum muslimin, muslimat, wabil khusus panitia nih. Kalau saya lihat ini bikin acaranya serius banget, Masya Allah. Semuanya dipersiapkan dengan mantap. Ini enggak lain dan enggak bukan demi menyambut hari ulang tahunnya, hari miladnya seorang manusia yang dengan kelahirannya kita semua mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia yang hidupnya dilalui dengan ujian demi ujian. Perjuangannya mendapatkan rintangan demi rintangan. Tidak jarang beliau sampai dihina, dicaci, dimaki, bahkan mau dibunuh. Semuanya beliau lewati, beliau jalani karena demi kita umatnya, umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Di malam seperti ini kota suci Mekah bersiap-siap. Tahu nggak berapa tahun yang lalu? Kalau ada yang bisa tahu nih, saya kasih kesempatan sampai akhir ceramah saya. Kira-kira Nabi lahir berapa tahun yang lalu? Kalau ada yang bisa benar jawabnya, saya kasih hadiah. Ini pulpen nih, saya beli di Madinah. Ada yang tahu Nabi lahirnya berapa tahun yang lalu? Saya kasih. Saya beli dari Madinah, dari kotanya baginda Nabi Muhammad SAW. Yang tahu saya kasih hadiah. Ya, pada buka handphone langsung. Aneh lihat pada bercahaya mukanya, nggak taunya dari handphone. Masya Allah. Mudah-mudahan cinta kita kepada Nabi makin tambah lagi. Amin. Hadirin, kenapa sih kita ngadain maulid? Kenapa kita adakan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad? Kenapa?
Apa sahabat dulu ngadain? Sahabat nggak pernah ngadain. Tapi kenapa sahabat nggak ngadain? Bagaimana mau ngadain? Pagi, siang, sore, malam di hadapan dia baginda Nabi Muhammad SAW. Para sahabat melihat bagaimana bulan terbelah menjadi dua. Para sahabat melihat bagaimana jari jemari Nabi mengeluarkan air. Ya Allah, itu sejarah mencatat pada saat peperangan sampai Jabir bin Abdullah al-Ansari mengatakan, saya minum sampai air itu seperti sudah mau keluar dari mulut saya, saking penuhnya. Kenapa? Karena ini air yang lebih berkah dari Zam-Zam. Zam-Zam dari sumur, ini dari tangan Nabi Muhammad SAW. Ini air lebih berkah dari air telaga Kautsar, karena ini air keluarnya dari tangan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mukjizat. Sahabat ngelihat mukjizat Nabi begitu banyak. Kalau kita mau sebutkan bagaimana Nabi lewat dalam peperangan satu sumur, sumurnya airnya asin, beliau keluarkan air ludah beliau yang suci. Ini jangan disamain sama air ludah kita yang banyak mengeluarkan mukjizat demi mukjizat. Termasuk nanti saya mau cerita juga bagaimana air liur beliau bisa memberkahi makanan yang cuman sedikit, yang harusnya diberikan kepada 2-3 orang, cukup buat 1000 orang lebih dari para kalangan sahabat Nabi Muhammad. Ya, kenapa kita memperingati? Karena kita nggak pandang wajah beliau. Kita tidak pernah melihat langsung bagaimana kepribadian suci beliau, sehingga diperlukan majelis-majelis seperti ini. Supaya apa? Supaya kita makin kenal kepada beliau, supaya kita makin cinta kepada beliau. Bukannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad kepada segenap umatmu, kalau memang mereka cinta kepada Allah, maka ikutilah, kata Nabi Muhammad, ikutilah saya, baru nanti kalian akan mendapatkan balasan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau ikut Nabi kalau kita enggak kenal? Bagaimana mau ikutin Nabi kalau kita enggak cinta? Coba anak-anak kita sekarang nih, kita tanya, "Nak, bisa enggak ceritain ayah siapa sih Nabi Muhammad? Coba sebutin apa yang kamu tahu tentang Rasulullah." Rata-rata anak-anak kita terdiam 1000 bahasa. Sampai ada tuh di video di YouTube tuh yang anak, siapa Nabi Muhammad tahu nggak? Oh, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, nyebut nama-nama Nabi. Enggak, Nabi Muhammad tahu nggak siapa? Oh, bingung. Anak kecil sekarang bingung. Apalagi ditanya bagaimana sejarahnya Rasulullah. Seperti apa perjuangan beliau untuk kita? Seberapa besar cintanya kepada kita? Atau jangan itu, sebutkan 10 dah nama sahabat Nabi. Sebutkan anak putra dan putrinya Nabi. Coba siapa nama cucu-cucunya Nabi? Siapa nama? Itu banyak orang sekarang kebingungan. Nah, majelis-majelis kayak begini diperlukan untuk memperkenalkan siapa junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Coba nak cerita perang-perang apa aja yang dilaksanakan oleh Nabi demi memperjuangkan dakwah Islam. Seperti apa kisah demi kisah peperangan tersebut? Sebagian besar nggak bisa. Makanya kita adakan. Di Indonesia luar biasa. Kalau di negeri tempat saya belajar dulu di Damaskus, di mana? Di Suriah. Peringatan Maulid begini diadakannya paling 1-2 bulan. Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Masuk Jumadil Awal udah mulai jarang. Tapi alhamdulillah di negeri kita, dari Masjid Istana Negara, Masjid Istiqlal, sampai surau-surau kecil di desa-desa yang terpencil, semuanya mengadakan peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Di negeri kita nih bulan Rabiul Awal nggak berhenti, Rabiul Tsani terus, Jumadil Awal masih berlanjut, Jumadil Tsani berlanjut, bulan Rajab masih ada, Sya'ban kadang-kadang masih pada banyak. Nanti menjelang Ramadan ada tawakufan. Tapi jangan salah, begitu ngadain buka puasa bersama, baca lagi Maulid Nabi Muhammad. Begitu ngadain halal bihalal, baca Maulid.
tasyakuran pindah rumah baca maulid. Anak kita sunatan baca. Paling bapak-bapak acara yang nggak baca maulid kalau nikah lagi nih, pada takut baca maulid. Ketahuan, diam-diam akhirnya. Padahal tujuannya apa sih? Tujuannya wali songo, para habaib, para ulama pengen kita umat Islam di Indonesia, apapun kegiatan kita, mau kita lagi syukuran pindah rumah, mau kita lagi nyunatin anak kita, mau kita lagi semuanya, jangan pernah lepas dari Nabi Muhammad SAW. Itu tujuannya. Sebut terus nama beliau. Kita ngadain acara, itu acara nggak bakal indah kalau nggak disebut nama Rasulullah. Wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Kalau sebut namanya, baru majelis-majelis acara-acara menjadi indah. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nggak bisa mau cari kesenangan. Kita kan mau hidup senang, dunia atau akhirat. Dua-duanya kita pengen senang. Ternyata Al-Habib Ali bin Muhammad Ibn Husain Al-Habsyi di Maulid yang baru saja dibaca oleh anak-anak muda di samping situ menyebutkan, marhaban ya Rasulullah ahlan, marhaban bika inna bika nas'ad. Artinya adalah hanya bersamamu lah wahai Nabi kita bisa menggapai yang namanya kebahagiaan. Nggak bisa, ente mau senang harus dekat sama Nabi, hati ente bakal senang. Ada orang nyari kesenangan berliburan, kemana tahu, ke Eropa. Wah keluar duit banyak, udah keluar duit banyak, boleh jadi bawa dosa. Kenapa? Banyak pemandangan yang haram di sana. Pulang sumpah. Kenapa? Emang karena hatinya kering. Nggak bisa orang nyari kesenangan yang abadi, yang hakiki, kalau nggak bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepupu Nabi namanya Ja'far At-Tayyar, meninggal di salah satu peperangan namanya Perang Mu'tah. Meninggal dalam kondisi kedua tangannya dipotong oleh musuh-musuh. Akhirnya apa? Allah persilahkan beliau karena memang sudah meninggal dalam keadaan syahid, dipersilahkan. Ini pintu syurga. Silahkan wahai Ja'far At-Tayyar. Ja'far ini saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, silahkan wahai Ja'far. Kata Ja'far, saya merasa di surga ini kok nggak betah. Bayangin, di surga nggak betah. Kenapa Ja'far? Saya lebih betah, saya lebih senang kalau saya bersampingan, berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masjid namanya musola apa? Al-Anhar, sungai-sungai. Sekarang kita duduk di sungai-sungai di dunia, ntar duduk di Anhar fil Jannah insyaallah. Amin. Akhirnya Allah persilahkan Ja'far, ya silahkan turun lagi ke muka bumi dalam kondisi roh beliau, bukan jasadnya. Rasulullah lagi ceramah sama para sahabat, ngelihat ke atas ada Ja'far At-Tayyar lagi terbang, tangannya kan dua-duanya putus. Kata Nabi, Allah udah tuker, Allah udah ganti kedua tangannya dengan sayap-sayap seperti yang dimiliki oleh para malaikat. Ya Rasulullah, terbang nih, saya rindu kepadamu, saya nggak bisa jauh-jauh darimu wahai Rasulullah. Kita mau senang harus dekat sama Nabi. Seorang sahabat ditanya, "Qulli syai'an yushawwiquni ilal jannah." Coba katakan kepadaku sesuatu yang membuat aku rindu pengen masuk dalam surga. Dengan singkat orang itu bilang, "Inna fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Cukup bagimu kesenangan bahwa di dalamnya ada Rasulullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak bisa. Udah deh Bib, kita kan yang penting kan ibadah. Allah suruh sholat, ngapain sih pakai sholawat? Ngapain sih pakai cinta-cinta sama Nabi? Yang penting saya udah beriman sama Allah, saya udah sholat, udah puasa, udah zakat, udah haji, mau ngapain lagi? Udah cukup. Nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Karena Nabi julukannya aja Habibullah, kekasih Allah. Allah nih cintanya sama Nabi berlebih-lebih. Kita kan disuruh takhallaqu bi akhlaqillah, ikutin
perbuatan-perbuatan Allah. Salah satu perbuatan Allah adalah mencintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta luar biasa. Sampai kita kalau minta sama Allah, ya Allah, aku meminta dengan kemuliaan kekasihmu Nabi Muhammad, maka permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah. Amin. Apalagi malam ini nih, kita semua hadir. Insya Allah sebelum pulang, kalau ada yang punya hajat, berkah solawat, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Amin. Yang hadir semuanya nih, kalau seandainya punya ada rasa sakit, apakah sakit zahir ataupun batin, mudah-mudahan berkah majelis maulid diangkat oleh Allah. Amin. Yang paling penting insya Allah sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, semua dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Ya Rabbal. Tuh depan saya pas tuh, ajilu bitaubah qablal maut. Begitu duduk saya lihat, ajilu bitaubah qablal. Ini nasihat luar biasa. Ya, apa tuh artinya? Segeralah bertaubat sebelum qaid, sebelum napas kita. Ini Pak siapa tadi namanya? Pak siapa? Haji Abdul Rashid. Sebelum dimandiin sama Haji Abdul Rashid, beliau memandikan para jenazah. Ada yang udah mau? Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiat. Tapi kita disuruh segera bertobat sebelum meninggal. Kemarin pagi-pagi saya lagi acara nikah di Bekasi. Ada guru saya Habib Hussein Syahab lagi jadi saksi nikah, handphonenya bunyi. Saya bilangin, Habib ada telepon. Adiknya telepon. Ya, adanya telepon. Diangkat tapi nggak dijawab karena lagi acara. Jadi diangkat biar dengar suara bahwa lagi acara. Telepon lagi, akhirnya didengerin. Suaminya meninggal. Kata si adiknya nih bilang, nggak ada apa-apa kayak gitu begini udah. Nggak ada tanda. Orang lagi pagi-pagi, habis sarapan, bangun biasa, mandi apa. Lagi duduk, set jatuh meninggal. Kemarin sahabat saya tuh ada di berita tuh di Bengkulu, sama-sama alumni Damaskus, alumni Suriah. Khutbah Jumat, khutbah pertama tong. Habis itu dia baca surat pendek, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim, taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Dia duduk tungguin semenit 2 menit nggak naik. Begitu jamaah ngelihat jatuh, langsung meninggal. Ya Allah, enak bener, husnul khatimah, meninggalnya di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ngelihat umur umat Islam rata-rata 60-an, 60 sampai 70. Haji Abdul Rashid 83. Ya? Hah? Udah nanya tadi. Saya pikir 54, 50. Kenapa? Rajin silaturahmi, rajin ibadah, rajin sedekah, makanya Allah kasih panjang umur. Mudah-mudahan semua yang hadir pada panjang umur nih, amin. Kalau umur nggak ada yang tahu. Kalau umur malaikat mencabut nyawa tuh ngelihat pakai nama, saya duluan Ahmad. Waduh, ini yang lagi ngerekam nih namanya Zen, belakangan dia. Enak bener. Tapi umur bukan pakai urutan absen nama. Udah didaftar, malaikat maut yang punya daftarnya. Kita tinggal siap-siap doang. Tapi kalau rata-rata umat Islam umurnya berapa? Kalau umurnya Nabi Muhammad 63. Jadi kalau di sini nih yang hadir nih ada udah 60, siap-siap 3 tahun lagi dah. Iya. Yang udah 62 tahun 11 bulan, ya sebulan lagi berarti. Makan dah yang enak aja terserah, jangan takut kolesterol. Tapi insya Allah panjang umur. Ini bikin hadir di majelis begini turun rahmat. Kalau turun rahmat, salah satu bentuk rahmat adalah umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi, silatul arham, tutilul a'mar wa tu'ammirud diyar. Ya, umur panjang, rezeki barokah, badan sehat afiat. Ini semua diantara daripada keberkahan hadirnya kita di majelis maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian apa? Majelis di antara kemuliaan hadir majelis Nabi Muhammad tadi kita makin kenal.
makin cinta, makin taat, makin tunduk, makin patuh, makin nurut. Kalau udah begitu, insya Allah kita semua pantas masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Nah, tadi saya bilang mau cerita bagaimana kisah di perang Khandak namanya. Perang Khandak itu perang parit. Tahu parit? Parit apa bahasa Betawinya, Bah? Hah? Selokan. Apa? Ya bukan selokan. Pokoknya mirip dah, galian. Waktu itu perang itu galiannya tahu nggak berapa meter? Waktu itu di zaman dulu belum ada mobil apa tuh? Mesin apa? Iya, belum ada. Manual. Nabi, saya waktu di Madinah ke museum tanya, perang Khandak semana sih paritnya? Tuh dikasih lihat. Panjangnya sekitar 3 km kalau sekarang. Dalamnya 3 sampai 4 meter. Manual galinya. Pakai mobil aja tuh yang alat tuh boleh jadi lama. Ini manual, sepanjang itu, sedalam itu, lebar juga kira-kira 4 meter begitu atau 5 meter sehingga kuda nggak bisa lompat. Itu dilakukan kurang dari sebulan. Dan junjungan kita baginda Rasulullah ikut turun menggali parit tersebut. Singkat cerita, Nabi waktu itu 3 hari nggak makan. Ini kisah ini disebutkan dalam Sahih Bukhari atau di Sahih Muslim, salah satu. Nabi mengikat perut beliau dengan batu karena 3 hari nggak makan. Tapi Nabi tetap ikut gali demi mempersiapkan peperangan melawan kaum kafir Quraisy. Singkat cerita, ada sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah al-Ansari. Jabir bilang, ya Rasulullah, izin mau pulang bentar. Boleh Jabir, silahkan. Pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai istriku, Rasulullah 3 hari belum makan. Ayo coba lihat ada apa di dapur. Dicari-cari ada kambing kecil belum dipotong sama beberapa bahan-bahan untuk membuat roti. Jabir tanya, kira-kira buat berapa orang ini cukup? Nggak banyak ini nggak banyak, ini kecil, sedikit. Undang dah Rasulullah dan beberapa orang. Ya Jabir, la tafdhahni amama Rasulillah. Jabir, jangan bikin malu saya ya. Awas kalau ngundang banyak, makanan sedikit. Malu kita kalau ngundang banyak orang. Baik. Siap, jalankan sesuai SOP. Waduh. Oh, bini-bini dulu galak juga ternyata. Jabir, jangan bikin malu saya. Pergilah Jabir. Ya Rasulullah, dibisikin. Kemarilah engkau ke rumahku, kamu dan beberapa orang yang engkau pilih, makan sedikit. Tapi minta maaf, jangan banyak-banyak milihnya. Cuma buat sedikit. Baik wahai Jabir. Begitu Jabir selesai ngomong, Nabi bilang di hadapan 1000 sahabatnya, ya ashabi, Jabir ngundang makan, ayo kita semua ke rumah Jabir. Ya Rasulullah, ini sampai banyak, 5 orang maksimal. Jabir ngundang makan, ayo bareng-bareng. Begitu jalan, Rasulullah bilang, Jabir, itu tempat makan yang bakal roti, yang buat lauknya jangan dibuka sebelum saya datang. Baik ya Rasulullah. Nyampe di sana, Nabi bilang, mana tempatnya? Falassaqa fiha wa barak. Nabi keluarkan air liur beliau. Dan Nabi doakan 2 tempat makan tersebut. Lalu diambillah oleh Nabi. Ini karena rumahnya kecil waktu itu, diambil sekian orang. Hayya, 10 orang masuk. Nih makan. Ayo nih 10-nya makan di situ. Nih 10 makan lagi situ. Itu kata Jabir, udah selesai 1000 orang makan. Begitu saya buka lagi tuh panci, nggak ada yang berkurang. Sallallahu alaihi Muhammad. Nggak ada yang berkurang kata Jabir. Cuma ada seperti bekas colekan-colekan begitu.
rotinya tetap nggak berkurang. Ini keberkahan di hadapan para sahabat. Sahabat melihat kita perlu mendalami kisah-kisah seperti ini supaya kita harus semakin mengenal Rasulullah. Kita harus tahu kisah bagaimana Nabi Muhammad sholat tahajud tiap malam. Sampai sekali waktu karena beliau siangnya berjalan di atas panasnya padang pasir melepuh, tapi beliau pulang gak istirahat, buru-buru langsung sholat, berdiri minta maaf sama Allah buat kita umatnya. Apa doanya? Allahumma ighfir li ummati ma taqaddama min dhanbihim wa ma ta'akhkhar wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, tolong maafin umat saya yang dosa yang udah mereka kerjakan ataupun yang bakal nanti mereka kerjakan. Nih kita nih sampai hari kiamat semuanya didoain sama Nabi. Yang mereka lakukan maksiat tersebut di hadapan orang maupun yang ngumpet-ngumpet semuanya maafin ya Allah. Sampai sekali waktu Nabi karena kakinya itu dari luka mengeluarkan darah. Berjam-jam berdiri. Sampai Jibril turun atas perintah dari Allah untuk mengatakan, ya Muhammad, ya Taha, Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran untuk membebanimu. Cukup sudah. Duduk, berhenti sholatmu wahai Rasulullah. Berhenti sudah. Kakimu mengeluarkan darah. Kata Nabi, la ya Jibril, tidak mungkin saya berhenti berdoa sebelum mendapatkan jaminan dari Allah ampunan bagi umat saya. Kira-kira kita doain diri sendiri pernah nggak sampai segitunya? Hah? Kita nih mau doain diri sendiri, mau istighfar, pernah nggak kita sampai berjam-jam begitu kayak Rasulullah? Yang lebih sayang sama kita diri kita sendiri apa Nabi Muhammad? Hah? Udah ngantuk kali nih. Hah? Tenang, masih diangetin tuh makanan, masih diangetin. Yang lebih sayang sama diri kita sendiri apa Nabi? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sayangnya kepada kita melebihi sayangnya kita terhadap diri kita sendiri. Maka oleh karena itu, ayo kita balas cinta beliau, karena emang dengan membalas cinta beliaulah kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita cintanya sama yang lain, ya ibu-ibu sekarang Bu, anak-anak jangan didengerin acara gosip terus. Anak-anak ditanya Nabi Muhammad nggak tahu. Coba cerita Siti Fatimah nggak tahu. Siti Khadijah bagaimana kepribadiannya nggak tahu. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, para khulafaur rasyidin pada nggak tahu. Giliran ditanya, nah artis yang baru cerai siapa? Oh si Anu mana lagi berebut harta gono gini lagi Beb. Sekarang wah. Kenapa? Emaknya saban sore nonton TV acara gosip. Tuh remote dipencetin mulu sampai hilang nomornya. Masya Allah. Jangan. Kita harus kenalkan, biasakan anak kita dengar tentang sejarah Rasulullah. Dengar bacaan Al-Quran, dengar sholawat. Dengan begitu insya Allah kita akan menjadi umat Nabi Muhammad yang bisa berkumpul bersama beliau kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan hari ini kita kumpul di sini, suatu saat kita bisa bareng-bareng haji ke Mekah Al-Mukarramah. Bisa umrah, bisa ziarah Nabi Muhammad di Madinah Al-Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Ayo sebelum saya tutup, ini mohon maaf nih, habis ini ada acara lagi di Citayam. Ya, nanti terakhir acara di Ciranjang, kecamatan Cikasur, Desa Cikapuk, Jalan Bantal. terakhir. Habis ini mau ke Citayam dulu. Nah, ya, ada nggak yang bisa jawab pertanyaan saya tadi? Nabi kalau sekarang nih kita mau kasih kue ulang tahun, kira-kira ulang tahun yang keberapa nih? Sekarang nih malam ini kan Nabi ulang tahun nih. Kalau kita bikin kue, kita mau kasih Nabi nih, kan ada lilinnya tuh. Angkanya berapa kira-kira? Yang tahu saya kasih hadiah. Tadi pas Mahalul Qiyam minyak wanginya enak apa enggak tuh? Enak. Saya kasih pulpen plus minyak wangi. Sama kayak yang tadi tuh. Ayo. Langsung sebutin ulang tahun keberapa? Gitu aja. Ulang tahun ke berapa? 14
kurang tepat. Saya kasih waktu 1 menit sambil baca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya hitung sampai 5. 1. Ayo angkat tangan. 2. Silakan. Berapa? 1493. Coba saya mau dengar bagaimana cara ngitungnya. Ini belum tentu benar apa salah nih. Tar dulu. Sekarang 1443. Ya. 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 Sebenarnya analisanya udah benar, tapi angkanya ada yang salah. Analisanya benar. Makanya saya tanya, bagaimana cara ngitungnya? Benar cara ngitungnya, tapi masih ada yang salah angkanya. 1, 2, hilang dah nih pulpen dari Madinah nih. 3, nih ibu di luar diam-diam aja. Apa nggak kelihatan kali? Udah angkat tangan. 4, 5, jadi PR dah. Nih tadi saya kasih tahu cara ngitungnya. Beliau tadi bilang sekarang 1443. Kapan 1 Hijriahnya itu kapan? Sampai sekarang 1443, satunya itu kapan? Pada saat Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi mendapat risalah umur 40, benar. Yang kedua salah. Harusnya 13. Beliau bilang kemudian Nabi menetap di Mekah sebelum hijrah 10 tahun, padahal 13 tahun. Jadi harusnya ya 1 Hijriah itu mulai pada saat Nabi umur 53. Berarti 1432 ditambah 53 tahun. Paham apa enggak nih? Ini pada diem aja, pikir paham nih. Ini ngomong apaan sih Habib? Paham? Paham ya? Kudu paham, kudu kenal. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang pantas dan layak bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW. Sekali lagi mohon maaf, saya harus ke Ciranjang, bukan Citayam. Ke Citayam dulu. Citayam mulainya sebenarnya jam 10 ceramahnya, tapi nggak apa-apa, saya udah bilang ada di sini dulu, jadi biar penceramah yang lain. Mohon maaf, saya langsung, ini para ustadz-ustadz nih, ini jangan kemana-mana, ada guru-guru kita yang akan menyampaikan nasihat-nasihatnya, tapi saya mohon izin, mohon diri, mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.